wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba bukanlah harta, jabatan, atau kesehatan, melainkan nikmat tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Di tengah masyarakat terkadang muncul pertanyaan tentang istighosah di kuburan. Siapakah yang boleh dimintai pertolongan? Apakah kita boleh meminta kepada orang yang telah meninggal dunia? Marilah kita kembali kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan adab dan penuh penghormatan terhadap perbedaan pendapat yang ada. Kaum muslimin, kaum muslimat, tauhid mengajarkan kepada kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Surah Al-Fatihah ayat 5. Ayat ini kita baca setiap hari 5 kali minimal di dalam sholat kita. Ini adalah janji seorang hamba kepada Allah. Ibadah hanya untuk Allah, dan permohonan pertolongan juga sifatnya ibadah, dan juga itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada siapapun di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Jin ayat 18. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita meminta hanya kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini juga menjadi pedoman kepada kita bahwa doa dan permohonan yang merupakan ibadah harus diarahkan hanya kepada Allah. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam tidak melarang ziarah kubur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang silakan berziarah, karena ziarah kubur mengingatkan kepada akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita berziarah kubur, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan salam kepada penghuni kubur, kemudian mendoakan penghuni kubur, bukan meminta kepada mereka. Apa yang perlu kita hindari? Seorang muslim, seorang yang mengaku beriman,
hendaknya dia berhati-hati agar tidak melakukan hal-hal yang dipandang oleh banyak ulama bertentangan dengan kemurnian tauhid. Apa saja itu? Meminta rezeki kepada penghuni kubur. Kemudian meminta kesembuhan kepada penghuni kubur. Kemudian meminta agar penghuni kubur menghilangkan kesulitannya. Kemudian hindarilah bernazar, berjanji, bersumpah, kemudian menyembelih sebagai bentuk ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Dalam surah Yunus ayat 106. Kaum muslimin, kaum muslimat, semua ulama sepakat bahwa Allah adalah satu-satunya yang memberi manfaat, yang bisa memberikan kita mudarat, dan satu-satunya yang bisa mengabulkan doa kita. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya berusaha mengikuti dalil menurut pemahaman ulama yang benar. Kemudian hukum haul. Apa itu haul? Ulang tahun kematian, peringatan tahunan wafatnya seseorang. Mengkhususkan peringatan wafat setiap tahun, atau di negeri kita disebut haul, sebagai amalan ibadah, itu tidak memiliki contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada contoh dari para sahabat Nabi, tabi'in maupun imam-imam terdahulu. Karena termasuk ibadah, maka kaidahnya adalah harus ada dalil yang mensyariatkannya. Mereka, para ulama, memandang mengkhususkan hari tertentu untuk berkumpul, membaca amalan tertentu, dan menjadikannya agenda rutin tahunan, termasuk perkara yang mengada-ada, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, sahabat, dan tabi'in. Dalil yang bisa kita jadikan landasan diantaranya, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama, maka dan sesuatu itu bukan dari kami, maka dia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila yang dimaksud dengan haul adalah menjadikan peringatan tahunan yang dikhususkan sebagai amalan agama, maka menurut pendapat yang paling hati-hati, hal itu tidak disyariatkan karena tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabatnya. Adapun mendoakan orang tua kaum muslimin yang telah meninggal, bersedekah atas nama mereka, dan bersilaturahim kepada keluarga adalah amalan yang disyariatkan dan boleh dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu atau mengkhususkan hari haul. Marilah kita menjaga kemurnian tauhid. Kita jadikan Allah sebagai tempat bergantung dalam setiap keadaan. Jika kita memiliki hajat, keinginan, permohonan, angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu, dan berdoalah hanya kepada Allah dengan penuh keyakinan. Demikianlah, semoga yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.